Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kurdi tertawa kecil. Ia tahu laki-laki itu berdusta, maka ia nyeletuk seenaknya. Tak aman kok malah mengunci diri, bukannya berjaga-jaga. Lura tertawa, pahit. Ia tak suka berbantah dengan tamu mereka. Dan ia lebih tidak suka untuk tinggal berlama-lama di tempat itu. Oleh karenanya, ia segera mendekati Bu Enju, berbisik di telinganya. Perempuan itu bangkit dengan enggan. Bu Enju, ada baiknya menginap di rumahku saja malam ini. Ada sesuatu yang Pak Kurdi perlukan sebelumnya. Jangan pergi dulu. Lura menyeringai. Kurdi juga menyeringai. Bu Enju tambah agak senang. Kelihatan dari nada suaranya waktu ia berkata enggan. Biarlah aku tinggal, Nak Ibing. Lura bernama Ibing itu kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi pandangan mata yang tegas dari tuan rumah membuatnya tidak berdaya. Oleh karena itu ia angkat bahu seraya berkata, saya maklum betapa sayang ibu pada Nyi Ijah. Tadinya saya khawatir kalau ibu... potong Bu Enjah. Kalau sayang padanya ya Enjah, seperti kau katakan bukan? Jadi karena Nyi Ijah pun tahu aku sayang padanya, maka arwahnya tidak akan mengganggu ibu. Lura Ibing jadi tersipu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera keluar, juga tanpa menoleh ke belakang. Biarpun hanya satu kali, ia berjalan seperti orang yang sedang diburu setan. Barangkali kalau punya sayap, ia ingin terbang saja. Hanya beberapa detik, ia telah berada di luar rumah, disambut oleh kebakaran malam. Udara dingin sepi yang memekik, dan di tengah jalan, sebuah bayangan keputih-putihan keluar dari dalam kegelapan. Bayangan samar-samar itu bergerak cepat ke arah Lura Ibing. Ia terpaku diam di tempatnya, dengan wajah pucat pasi, ketiak bersimbah peluh. Tubuh gemetar dan mulut terkatup rapat, berbeda dengan sepasang mata yang terpelotot lebar-lebar. Lura Ibing ingin menjerit, waktu bayangan itu tiba-tiba melalui lampu minyak di pintu pagar terdekat. Ternyata bukan arwahnya Ijah yang penasaran, melainkan sosok tubuh seorang laki-laki yang berjalan dengan nafas tersengal-sengal dan baju basah kuyup oleh keringat. Kau itu dong? Seru Lura Ibing. Suaranya masih gemetar. Saya Pak Lurah. Wah, kenapa tak bilang dari tadi? Ketegangan otot-otot Lura Ibing mengendur. Dari mana kau? Orang itu tercengang. Ia mengatur nafas sebentar. Lalu, loh, kan menjemput dukun keturunan Set. Shh. Lura Ibing menekan jari telunjuk ke bibir dengan wajah semakin pucat. Pelan-pelan, jangan main tuduh. Ia sudah di dalam dan kalimatnya terputus sampai di situ. Matanya jelalatan memandang ke arah kereta, diikuti oleh orang yang baru datang. Mereka melihat kuda dan anjing si penunggu jenazah berdiri resah di dekat kereta. Secara kebetulan pada saat yang bersamaan, pandangan mata anjing serta kuda itu tertuju pula ke arah Lurah dan temannya. Nah, apa aku bilang? Bisik Lurah sengau. Bahkan binatang-binatang itu pun telah jadi mata-matanya. Ayo, kita cepat pulang. Lurah kemudian bergerak ke arah utara, temannya ke arah selatan. Hei, kau mau kemana? Seru Lurah. Temannya berhenti. Pulanglah. Jalannya ke sini dong. Rumah saya di sana Pak Lurah. Jangan bertingkah. Kau tidur di rumahku malam ini. Ayo. Mau tak mau, orang itu menurut. Ia berjalan di samping Pak Lurah yang melangkah tergopoh-gopoh. Dan waktu tiba-tiba anjing Kurdi melolong dengan suara halus tetapi tinggi menyayat tulang. Tanpa berkata ba atau bu lagi, Lura Ibing kabur mengambil langkah 1000 ke arah rumahnya. Tak ayal pula, temannya ikut berlari dengan kaki bagai tak menginjak tanah sama sekali.
Lolongan anjing itu sayup-sayup sampai ke telinga Kurdi yang sudah duduk bersama Bu Enju di samping mayat Nyai Ijah. Kepala Kurdi tegak, matanya berkilat-kilat menatap ke arah pintu keluar, sementara kupil telinganya bergerak-gerak. Lama ia berlaku demikian, sampai lolongan anjing itu mereda, kemudian lenyap sama sekali. Berulah ia menghela nafas, seraya bergumam. Si pengusik itu mengikuti aku rupanya. Bu Enju memandang Kurdi, bertanya lewat sinar mata. Cepat-cepat Kurdi tersenyum. Bukan siapa-siapa, katanya. Maklum, arti pandangan mata Bu Enju. Tak usah dicemaskan, si pengusik tak bakal mengganggu sampai ke sini. Ia menghela nafas lagi, berulang-ulang, lantas. Jadi Nyi Ija indekos dengan ibu. Benar nak Kurdi, rumahku ini tadinya gubuk bobrok ketika Nyi Ija datang ke desa. Kebetulan akulah orang pertama yang bertemu dengannya. Setelah ia tahu aku menjanda dan hidup sendirian, ia lantas memaksa untuk diberi tempat tinggal di rumahku. Mula-mula aku menolak, maklumlah. Tidak saja rumahku sudah bobrok dan jelek, akan tetapi juga aku tak sanggup menerima tamu. Maklum, untuk 1-2 suap nasi, aku peroleh dari belas kasihan orang, yaitu orang-orang yang mau dipijit karena otot-otot pegal atau sakit-sakit pusing. Lantas? Bu Enju nampak senang karena tamunya serba ingin tahu. Nyai Ija tetap memaksa aku tinggal bersama denganku. Setelah masuk ke rumah, ia tidak kecewa. Ia punya uang banyak. Dan sekali 2 pergi meninggalkan desa. Kalau kembali, ia membawa uang lebih banyak lagi. Dan persediaan makanan yang tidak sedikit. Malah kemudian ia membantu memperbaiki rumahku yang jelek. Hasilnya seperti kau lihat sekarang. Bu Enju menoleh berkeliling rumah dengan mata bangga. Untuk memuaskan hatinya, Kurdi ikut melihat berkeliling sambil mengangguk-anggukkan kepala. Nyi Ija benar-benar anak Semang yang baik, gumamnya mengomentari, seraya menatap sosok mayat berselimut kain selendang batik yang terbujur di depan mereka. Anak Semang? Nyai Ija sudah kuanggap anak sendiri. Mata perempuan itu tiba-tiba basah. Sayang, ia pergi terlalu cepat. Ku dengar ia mati ketika melahirkan pendarahan. Bu Enju lama baru menjawab. Bayinya sudah dikubur di belakang rumah saat setelah dilahirkan. Kok? Setelah menggigit bibir saat, Bu Enja menjelaskan. Ija tak mau dipanggilkan bidan, yang minta agar aku yang mengurus pada saat-saat yang mencemaskan itu. Pernah sekali 2, aku membantu bidan menolong orang yang melahirkan. Jadi apa boleh buat? Kupikir toh aku bisa. Oh Naija manis, aku toh tak akan menuduh ibu yang mencelakakanmu, bukan? Perempuan tua itu tiba-tiba sesenggukan. Kurdi menghela nafas. Sudahlah, ibu sayang pada Nyija. Tentu ia tahu, bukan ibu yang menyebabkan kematiannya. Bu Enju manggut-manggut. Memang, seduhnya. Memang bukan aku, melainkan. Tangisnya tiba-tiba terhenti. Ia menelan ludah berkali-kali, lantas. Begitulah. Ia kemudian mati, dan anaknya. Aku cuma melaksanakan amanat. Untung Lurah Ibing mau mengerti. Amanat? Sebelum meninggal, Ija sempat berpesan kalau anaknya terus hidup, aku cepat-cepat kusingkirkan ke tempat jauh. Kalau anaknya mati, agar cepat-cepat kukuburkan sebelum dilihat orang. Mengapa harus begitu? Anak itu lahir cacat, kepalanya besar, mata indah dan sempurna seperti ibunya. Akan tetapi mulut dan hidungnya bersatu, dan tangan-tangannya panjang sampai ke tumit kaki, serta berbulu pula. Ibu hampir pingsan waktu melihatnya. Dan wajah perempuan itu tiba-tiba pucat pasi. Ia memandang Kurdi dengan mata menyesal. Lalu, seraya menakupkan wajah di kedua telapak tangan, ia menangis dan berkata tersendat-sendat.
Oh, mengapa? Mengapa aku ceritakan musibah mengerikan itu pada orang lain? Kurti membuang muka. Semenjak tadi ia menatap mata perempuan tua itu sedemikian rupa sehingga dengan kekuatan batinnya ia berhasil memaksa si perempuan untuk mengeluarkan perasaan hatinya. Tentu saja ia tidak sampai hati untuk menerangkan hal itu. Namun melihat rasa penyesalan di wajah Bu Enju, mau tidak mau Kurti ikut pulang menyesali diri sendiri. Tidak patut ia mengusik duka cita yang dikandung Bu Enju dengan menimbulkan perasaan berdosa. Akhirnya Kurti berusaha menghibur. Ya sudahlah. Sudah Bu, tak usah tangisi. Tetapi, ratap Bu Enju, aku telah berjanji pada Nak Ijah agar tidak. Ia kemudian meraup mayat di hadapan mereka, seraya menangis terseduh-seduh. Anakku maafkan ibu nak. Ibu telah lancang mulut. Ibu telah melanggar janji nak. Oh, andai kata kau masih hidup, ibu bersedia kau tempeleng. Katakan Ijah, katakan. Kau bersedia maafkan perempuan tua renta itu. Ijah, katakanlah Ijah. Tanpa sadar tangannya telah menggerakkan kain selendang penutup mayat sehingga tersingkap bagian atasnya. Seketika mata Kurti mengecil. Di hadapannya terbujur sosok tubuh perempuan berumur sekitar 25-an, berhidung bangir, dagu tergantung lembut, di bawah sepasang gondewa bibir mungil yang penuh mencuat. Meskipun sudut-sudut bibir itu bergaris tajam dengan kerut-kerut halus, pertanda betapa ia menderita di saat al-maut datang untuk mencabut nyawanya. Namun jelas terbayang betapa indah bentuk mulut itu bila dia masih segar dan hidup. Kurti sampai menahan nafas dalam, teramat dalam. Berulang-ulang tarikan nafasnya terdengar semakin kentara, manakala sepasang matanya yang mengecil dan bersinar pucat itu berpandang pada sepasang bola mata yang bundar dengan manik-manik yang sudah mati. Bukan putih mata yang ia lihat, sungguh sepasang bola mata dalam lingkaran hitam yang besar. Mata itu terpentang lebar. Dengan takjub, Kurti menyingkapkan seluruh kain penutup mayat. Semakin jelas terlihat keadaan perempuan muda bernama Nyi Ijah itu. Tubuhnya montok berisi, kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Benar, putih, tidak pucat sama sekali, malah kemerah-merahan. Yang jadi tanda ia telah mati hanyalah denyut jantung yang sudah berhenti serta manik-manik mata yang sudah tidak bercahaya sama sekali. Kematian yang aneh, Kurti bergumam. Ia mencoba memusatkan konsentrasi, tetapi tangis Bu Enju yang tersendat-sendat mengganggu konsentrasinya. Kurti memegang bahu si perempuan, memintanya berdiri dan kemudian menuntunnya berjalan keluar dari rumah. Di halaman, kegelapan malam yang sehitam pekat tak ubahnya, tabir tebal dari sebuah kehidupan yang tidak mengenal ampun. Lampu-lampu minyak berkelip-kelip dengan lemah di sana sini. Sesaat Kurti tertegun. Biasanya, bila penduduk takut, akan mereka perbesar sumbunya sehingga kampung jadi terang benderang dan hantu takut menampakkan diri. Benar, waktu ia datang, jalan utama di kampung itu diterangi oleh lampu-lampu minyak. Akan tetapi sekarang jalan utama itu bagaikan hilang. Bangunan-bangunan rumah penduduk di kiri kanan, daubahnya barisan raksasa-raksasa yang berjonggok diam-diam dalam kegelapan. Kurti tidak merasakan angin bertiup kala itu. Akan tetapi lampu-lampu minyak menari-nari liar, makin lama makin lemah, dan lama berpadaman satu demi satu. Kurti mencoba menembus kegelapan malam di sekelilingnya, tetapi ia tidak melihat sesuatu apapun. Tidak dengan matanya, ia melihat lewat perasaannya. Seringai pendek terukir di bibir Kurti. Si pengusik itu lagi, celotutnya serak. Kau tak akan berhasil, tak akan. Lalu pada si perempuan yang memandang heran pada sikap Kurti, ia bertanya dengan suara ramah. Ibu tahu letaknya rumah Pak Lurah? Bu Enju manggut-manggut. Ibu berani jalan sendirian? Anggukan lagi, tegas. Syukurlah. Nah, sekarang pergilah ke sana dan tidurlah di rumah Pak Lurah malam ini. Ia akan senang, karena tadi ia pun berkata demikian. Tenangkan pikiran ibu. Tidurlah. Bila ibu terbangun esok pagi, mudah-mudahan segalanya berjalan selamat. Aku bisa mengetahui di mana kubur suami Nyi Ijah, dan ibu boleh berlega hati arwah Nyi Ijah tak akan gentayangan sebagai
sebagai kuntilanak. Dahi perempuan tua itu mengerut. Anakku tak akan jadi kuntilanak, desisnya. Mereka yang mengatakan begitu, mereka terlalu. Kurdi mengangguk setuju. Oleh karena itulah, mereka harus kita yakinkan, bukan? Bu Enjo ragu-ragu, kemudian mengangguk. Ia memegang tangan Kurdi sejenak, memegangnya erat-erat. Hati Kurdi terenyuh. Tak biasanya ia diperlakukan oleh langganan-langganannya seakrab itu. Hati Kurdi jadi tergoncang. Lama setelah Bu Enjo menghilang di telan kegelapan malam, Kurdi baru mengerti perempuan itu tidak bermaksud ramah terhadapnya. Perempuan itu berlaku demikian karena ia benar-benar berharap Kurdi bisa mengabulkan apa yang ia inginkan, agar arwah anak angkatnya tidak gentayangan jadi kuntilanak. Tak lebih dari itu. Desak Kurdi, lalu memutar tubuh masuk ke dalam rumah kembali. Ia kemudian menutup pintu. Telinganya masih menangkap sempat dengus kuda dan lolongan anjing yang lirih di halaman. Tetapi ia tidak sempat melihat bagaimana lampu-lampu minyak yang masih menyala, padam seketika, seolah-olah ada yang meniupnya dengan keras. Kurdi langsung ke tengah rumah, duduk bersimpu menghadapi mayat Nyija yang terbujur di atas permadani. Goncangan-goncangan dalam dirinya menyentak-nyentak kembali. Waktu memandangi sekujur tubuh Nyija, memandangi bibir mungil yang mencuat itu, memandangi gelembung dada yang diam tak bergerak-gerak itu. Sukar bagi Kurdi untuk menahan diri agar tidak segera melaksanakan hajat tiap kali ia berhadapan dengan mayat perempuan. Bila saja sepasang mata Nyija itu terpentang lebar, tentulah Kurdi tidak bisa menahan diri. Memandang mata yang seolah-olah hidup itu, Kurdi merasakan pengaruh ganjil dalam dirinya. Sesuatu yang menimbulkan perasaan tidak enak, serta kecemasan yang tersembunyi. Tangan Kurdi gemetar waktu mengeluarkan dupa dan menyandari saku bawah yang lebar dari kemejanya. Ia letakkan benda-benda itu di antara lututnya dengan tubuh mayat, di tempat di mana kemudian ia juga meletakkan sebuah pisau cukur, sehelai daun kelapa muda dan tali dari pelapa pisang yang sudah kering. Setelah ia rasa sudah tersedia segala peralatan, Kurdi memasukkan bubuk menyan ke dalam dupa, lalu menyalakannya dengan sebatang korek api. Terdengar suara membersih halus. Percikan-percikan kuning berpencaran dari dupa. Nyala korek api padam, menyala di dupa besar. Pinggul dupa sebesar anak jari, kemudian ia sorongkan ke tengah-tengah nyala api dupa. Percikan-percikan lagi, nyala api yang padam, disusul oleh kebulan asap, yang kian lama kian menebal. Asap menyan itu ia hirup dalam-dalam, berulang-ulang. Lantas mulut Kurdi mulai komat kami, membaca mantra. Suaranya terdengar sangat pelan mulanya, kemudian makin keras, dan di saat berikutnya tubuh Kurdi tergoncang-goncang ke kiri dan ke kanan. Dari mulutnya, mantra-mantra itu terdengar seperti rentetan derak-derak roda kereta yang terdengar sayup-sayup. Sementara butir-butir keringat sebesar jagung mulai berlelehan dari pori-pori wajahnya. Pada saat asap menyan memenuhi ruangan tengah rumah yang tidak begitu lebar itu, Kurdi tiba-tiba membentak, "Jangan pergi!" Dengan sepasang mata tertutup rapat dan mulut kembali komat kamit membaca mantra, Kurdi bergerak bersamaan dengan terdengarnya suara bendakan yang kedua. "Kembali!" Kedua lengannya terpentang ke depan, dengan jari jemari terkembang. Suatu saat jari jemari itu seperti menyentuh sesuatu di atas sosok tubuh mayat Nyija yang ia cengkram kuat-kuat, lalu ia tekan sebisa-bisanya ke bawah. Sesuatu yang tidak terlihat itu rupanya melakukan perlawanan, sehingga beberapa kali tubuh Kurdi doyong, mau jatuh, dan pegangannya terlepas. Baru setelah ia berlutut, sesuatu yang ia pegang rupanya tidak bisa lepas lagi. Otot-otot dan urat-urat lengan Kurdi bersembulan. Demikian pula urat-urat lehernya yang banjir oleh peluh. Bertubuh pada lutut, ia tekankan telapak tangannya kembali seperti tadi, terarah ke bawah, makin lama makin dekat ke bagian dada si perempuan. Seinci demi seinci, disertai dengan nafas lelah dari hidung Kurdi. Lalu, hap! Kedua telapak tangannya mendarat malas sedikit, terbenam di sepasang gelembung payudara Nyija. Masih tanpa membuka mata, Kurdi kemudian meludahi. Cuy! Langsung ke dada Nyija. Tubuh mayat itu tersentak, kemudian diam.
Kurdi menarik kedua telapak tangannya, membuka matanya, memandangi mayat di hadapannya dengan muka tegang. Wajah Kurdi yang pucat kini berubah merah padam, berkilat-kilat oleh keringat. Ia tatap sepasang mata yang terbentang lebar di wajah mayat itu, lalu seraya menyeringai lebar. Kurdi mendesah. "Diamlah di jasadmu, roh perempuan manis. Kau tak boleh lari lagi seperti tadi. Kau tak akan bisa, kau tak akan bisa." Ia hirup lagi asap menyan, lalu mengatur nafas, baru berkata, "Rohmu masih berada di tubuhmu, perempuan manis. Jadi aku tidak berusaha payah untuk memanggilkan kembali. Mengapa? Mengapa rohmu tidak mau pergi tatkala kau sudah mati?" Mula-mula tidak ada reaksi, baru setelah Kurdi membentak, "Jawablah!" Bibirnya Ija mulai bergerak, mengerimit, seperti desau angin. Terdengar suara lemah seorang perempuan. Aku tak mau. Aku tak sudi." "Itu tak patut." "Aku ingin berada di jasadku, di jasad anakku." "Anakmu telah dikubur." "Jasadnya, tidak rohnya. Kami tidak mau berpisah. Kami masih ingin hidup. Tetapi kematian, kegelapan yang mengerikan, kenistaan yang menyakitkan. Oh, kau pengabdi setan, ketahuilah, aku masih ingin memperkenalkan hidup ini pada anakku. Aku ingin merasakan arti hidup ini. Tetapi ia mati. Dan aku ia bawa mati." "Biarkan roh anakmu hidup tentram di alam baka. Biarkan ia tetap suci seperti ketika ia masih kau kandung." "Tetapi aku ingin membopongnya. Aku ingin memperlihatkan pada semua orang, inilah anakku, inilah anakku. Aku ingin anakku tahu keadaan dunia ini, siapa-siapa yang ku kenal dan harus ia kenal. Biarpun untuk itu kau harus terbang dari satu pohon ke pohon lain di kala malam dengan anakmu dalam gendongan. Ya, orang-orang tak akan sudi melihat anakmu. Mereka melainkan menjauhi anakmu." "Oh, tak mungkin. Mereka kejam." Bukan karena mereka kejam, tetapi karena mereka takut. Takut pada rohmu yang bergelantungan di pohon-pohon rindang. Takut pada nangis anakmu yang menyayat-nyayat tanpa melihat. Tahukah kau sebutan apa yang mereka berikan padamu kalau kau teruskan niatmu itu?" Kurdi menyeringai, lantas melanjutkan dengan suara kejam, "Kuntilanak, kuntilanak." Mulut mayat Nyi Ija terbuka lebar. Terdengar jerit memilukan, memecah kesepian malam itu. "Tidak." Seluruh kampung terenggut diam. Malam terpaku diam. Kuda dan anjing di halaman rumah Buenja tegak dengan diam. Pohon-pohon diam, angin diam, gunung-gunung diam. Bahkan awan pekat yang bergulung-gulung di langit ikut terdiam. Tidak seorang pun manusia yang ada di kampung itu yang tidak terdiam kala jerit memilukan itu terdengar. Biarpun ada di antara mereka yang saat itu tengah bermain kartu dengan suara ribut untuk mendurkan rasa takut yang telah timbul semenjak mereka tahu Nyi Ija telah mati di saat perempuan itu melahirkan. Mereka sudah menduga Nyi Ija akan bertayangan sebagai kuntilanak, tapi mereka tidak pernah menduga demikian memilukan dan mengerikan suara jeritan. Jeritan yang kemudian disusul oleh isak tangis yang bagian merangkak dari satu rumah ke lain rumah, disertai suara memohon yang lirih. "Kasihanilah aku, kasihanilah anakku." Suara Kurdi merendah. "Kalau begitu, tinggalkan dunia ini, tinggalkan dengan perasaan aman dan tentram." "Tidak." Suara yang selepas dari mulut mayat Nyi Ija seperti suara orang sakit. "Aku tidak bisa. Yang kau maksud sudah dikatakan oleh mereka pada aku. Kau ingin dimakamkan di samping makam suamimu, kan?" Mulut mungil itu renyah sedikit. Malah sepasang kelopak matanya sempat mengerjap. Lalu, "Ya, tetapi mereka tidak tahu. Aku sendiri tidak pernah tahu di mana letaknya makam itu." "Kau akan menunjukkan pada aku, perempuan manis?"
ujar Kurdi seraya tersenyum manis. Maksudku, rohmu. Mulut Nyija meringis. Kalau kau melakukannya, aku akan sangat menderita dan... Kau ingin disemayamkan di samping suamimu? Iya. Kalau begitu, kau harus tabah. Bukan itu saja. Aku... Jangan membantah. Suara Kurdi berubah tajam. Kalau tidak, akan kubiarkan mereka menyebut kau kuntilanak dan menyebut anakmu anak kuntilanak. Ah, tidak. Jerit Nyija nyaring. Ush, jangan menjerit lagi. Geger orang sekampung kau buat. Wajah Nyija berubah memelas. Kurdi mengembuskan asap menyan ke wajah perempuan muda itu. Nyija terengah, kemudian terbatuk-batuk keras sampai tubuhnya terangkat dari permadani seakan menghindar. Ah, bawa apa ini? Jerit Nyija tertahan. Aku tak tahan. Aku tak kuat. Tolong, bukakan pintu. Bukakan jendela, biar bau busuk ini pergi. Tolonglah. Dan rohmu ikut pergi? Kardi menyeringai. Tidak. Rohmu akan tetap ada dalam jasadmu. Karena rohmu yang akan menunjukkan di mana terletak makam suamimu. Bukan pekerjaan mudah. Tapi selagi kau hidup, kau beramanat pada mereka agar mayatmu dimakamkan di samping makam suamimu. Amanat itu adalah tutur katamu. Amanat itu adalah sumpahmu. Kau tidak mungkin mundur lagi. Sudah kubilang, aku tidak tahu. Dengan bantuanku, kau pasti tahu. Tugas Kurdi tegas. Sungguh? Aku berjanji, tetapi diperlukan kerjasama. Aku mencintai suamiku. Hanya ia seorang yang memperhatikan dan melakukan aku sebagai layaknya yang memperhatikan dan memperlakukan orang yang ia kasih. Hanya ia seorang. Banyak laki-laki. Banyak orang. Aduh, aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya bisa mengatakan padamu, aku mencintainya dengan segenap jiwa ragaku. Malah ketika keluarganya menentang keras hubungan kami, ia berontak. Ia bersedia mati. Kemudian ia berjanji untuk hidup mati denganku. Kalau tidak, ia pasti mencintaiku. Ia pasti menungguku di persemayamannya. Kau ragu terhadap cintanya, bukan? Aku tidak peduli. Kau ragu? Berkatalah jujur. Kalau tidak, aku tidak mungkin membantumu. Kau harus membantuku. Karena itu perempuan manis, ceritakanlah yang sejujur-jujurnya. Mengapa kau ingin tahu? Supaya aku mengetahui bagaimana perkembangan jiwa dari rohmu di saat-saat terakhir hidupmu. Keadaan jiwamu itu penting sekali agar aku bisa menyesuaikan diri dengan kemampuanku. Kau memperalat roh yang sudah mati. Sungut Nyija, tubuhnya gemetar. Apa boleh buat? Coba kau mati dalam keadaan tenang, tidak penasaran seperti ini. Sudahlah, tak perlu lagi hal yang diungkit-ungkit. Ceritakan saja apa yang dialami jiwa dari rohmu semasa hidupmu menjelang kau mati. Kurdi duduk bersila, seperti layaknya seorang anak yang siap mendengar dongeng dari sang nenek. Tetapi sebelum Nyija membuka mulut kembali, Kurdi cepat-cepat memperingatkan. Camkan, hanya yang ada hubungan dengan suamimu, karena ke arah dialah pekerjaanku akan kulakukan. Nyija manggut-manggut, benar-benar mengangguk. Gara-gara persoalan harta, ayah Nyija yang keturunan tuan rumah menceritakan ibu Nyija yang lahir dari keluarga penggarap sawah orang. Ayahnya kemudian kawin dengan salah seorang anak sana famili yang tinggal di kota. Nyija serta ibunya ditinggalkan begitu saja di kampung dan hanya boleh bersyukur telah menerima sebuah rumah gubuk dan 2 kotak sawah sebagai tanda putus hubungan. Tentu saja memiliki sawah sendiri meskipun cuma 2 kotak merupakan suatu kebanggaan dari keluarga ibu Nyija yang selama hidup mereka hanya menggantungkan hidup dari penggarap sawah orang lain. Tetapi apalah artinya sawah 2 kotak dan sebuah rumah gubuk yang dimakan dan ditempati bersama-sama oleh kakek nenek dan sanak keluarga ibu Nyija yang jumlahnya belasan orang.
Dengan cepat harta kekayaan yang tidak seberapa itu ludas tanpa bersisa sedikit pun. Ibunya kembali bekerja dengan penggarap di sawah orang, dan Nyi Ija yang masih bocah terpaksa ikut belajar, bergumul dengan lumpur yang mengotori kulitnya yang putih bersih, dan gagang ketam padi meleceti telapak tangannya yang halus. Dengan suara memelas, ibunya kemudian berkata, "Nak, kau di rumah saja, memasak nasi untuk ibu, untuk menangkap kupu-kupu." Untuk meningkat remaja, ibunya yang tampak jauh semakin tua mengeluh. "Melihat wajah dan pembawaanmu anakku, mengingatkan ibu pada ayahmu. Orang memandang wajahmu seraya tersenyum kagum. Orang memperhatikan tingkah lakumu seraya geleng-geleng kepala. Kau tidak pantas jadi anak petani. Pantasnya kau jadi anak tuan tanah." Ketika ibunya mau meninggal, tiada lagi harta kekayaan yang bersisa untuk diberikan pada Nyi Ija yang sedang ranum-ranumnya. Dari pembaringan di mana perempuan tua yang malang itu tergeletak lemah dengan nafas yang tinggal satu-satu, ibu Nyi Ija mengulurkan tangan untuk mengusap wajah anaknya. "Anakku," ia berpesan, "di kampung ini kau akan terlunta-lunta. Ibu tak punya apa-apa yang bisa ditinggalkan untuk kau makan dan kau pakai, nak. Paman-paman dan bibi-bibi serta uwa-uwamu yang masih hidup berkelana dari satu kampung ke lain kampung untuk mengharap belas kasihan pemilik-pemilik sawah yang membutuhkan para pekerja, nak. Orang-orang seperti kita tidak ada yang sanggup membelamu. Paling-paling orang-orang kaya yang ibu tahu dan arif suka mengganggumu. Ibu malah sering ditawari bantuan. Ibu tahu maksud mereka, tetapi ibu lebih tahu pengalaman apa yang telah ibu jalani. Mereka akan tetap menganggapmu anak melarat yang hanya patut dibelas kasihani, tapi tidak patut untuk duduk sejajar dengan mereka. Suatu ketika, kau akan mereka lemparkan semena-mena sebagaimana mereka pernah melempar ibu." Di antara isak tangisnya, Nyi Ija mendengar pesan terakhir sang ibu. "Anakku, hanya kepada satu oranglah kau bisa pergi, ayahmu." Lalu ibunya pun mati, tidak dengan tenang. Dengan sedikit bekal yang dikumpulkan berusaha payah oleh sanak famili ibunya, Nyi Ija pun berangkat ke kota. Ia naik bus yang lewat menjelang hari, siang yang tak jauh dari kampung, dan tiba bersamaan dengan datangnya malam di tengah-tengah kota. Untuk beberapa saat lamanya, Nyi Ija hanya berbengong-bengong memandangi terminal bus, kagum dan suasana di sekelilingnya. Perkotaan yang ramai, gedung-gedung yang megah, pasar yang tidak pernah diam, manusia yang hilir mudik dengan pakaian yang aneka ragam, yang bagus-bagus semuanya di mata Nyi Ija. Terpandang sandal jepit di kaki dan rok, dari bantai trek semurahan di tubuhnya, Nyi Ija tersipu sendiri. Wajahnya merah padam tiap kali beradu pandang dengan orang-orang di terminal. Barulah ketika seorang menegur, "Cari siapa, Neng?" Nyi Ija tersentak. Ia pandangi si penanya. Ternyata petugas DLL terminal. Ia memandangi penuh perhatian pada perawan ranum yang tampak sekali baru pertama kali menginjakkan kaki di kota besar itu. Dengan wajah menunduk malu dan tangan mempermainkan kuku, Nyi Ija menjawab gemetar, "Cari ayah, Pak." "Oh, sama-sama datang dari kampung. Siapa?" Nyi Ija gugup. "Ayah Neng." "Nama saya Ija, bukan Neng, Pak." Petugas berkemeja putih bercelana biru itu terkekeh-kekeh. Habis kekehnya, ia berkata, "Ayahmu, aku bertanya, apakah ayahmu tadi datang bersama-sama dengan Neng? Neng Ija." Semakin Ija tersibuk. "Tidak," katanya, lambat, hampir-hampir tidak terdengar. Tapi geleng kepalanya cukup jelas terlihat oleh si petugas. "Ayah saya tinggal di kota ini, Pak." "Tahu alamatnya, Neng?" Ija menyebutkan alamat ayahnya dengan mata mengarap. Semoga orang yang berhadapan dengannya tahu di mana letaknya alamat ayahnya tinggal. Semoga orang itu kenal baik dengan ayahnya pula. Tentulah sebagai orang kaya, ayahnya cukup terkenal. Tetapi waktu ia sebut alamat dan kemudian juga nama ayahnya, petugas DLLD itu hanya manggut-manggut, hampir-hampir tanpa perhatian. Setelah menatap sejurus pada tubuh perawan yang baru jadi di hadapannya, petugas terminal itu memegang tangan Nyi Ija
Si gadis tersentak kaget. "Jangan takut," rungut si laki-laki sambil membalas pandangan beberapa orang lainnya di terminal itu yang memperhatikan mereka semenjak tadi. "Akan kuantarkan kau ke keluar terminal. Di sana banyak becak yang bisa mengantar kau ke rumah ayahmu." Dan kepada abang becak yang kendaraannya kemudian dinaiki oleh Nyija, petugas DLLD itu berpesan, "Sampai ketemu orang yang dicari, Mang." Sepanjang jalan, abang becak itu banyak bertanya-tanya, dari mana asalnya Nyija, siapa namanya, berapa kali sudah ke kota, berapa umurnya dan sebagainya dan sebagainya. Yang hanya dijawabnya Nyija dengan kata-kata pendek. Ia lebih tertarik pada jalan-jalan lebar yang diterangi lampu-lampu merkuri, kendaraan-kendaraan hilir mudik, rumah-rumah megah, toko-toko yang menjual banyak ragam pakaian dan makanan. Nyija semakin malu pada apa yang ia kenalkan di tubuh dan semakin merenggut pada perut yang melilit. Ia sudah lapar sekali. Tadi di jalan, bus berhenti di rumah makan. Banyak perempuan yang turun untuk makan, tetapi Nyija lebih suka diam-diam. Karena dari rumah ia sudah makan banyak-banyak agar tidak kelaparan di jalan. Toh nanti di kota, ayahnya pasti akan memberi makanan yang banyak dan lezat-lezat. "Nomor berapa rumahnya, Neng?" Pertanyaan abang becak itu menyadarkan Nyija dari lamunannya. 32, sahutnya. "Inikah jalannya, Neng?" "Benar, Neng. Nah, yang ini 13, nomor ganjil, sebelah kanan. Nah, nomor 22, barangkali itu tuh yang ada mobil parkir di depannya." Bukan bayangan ayahnya punya mobil bagus yang membuat jantung Ija berdenyut, melainkan bayangan ayahnya sendiri. Ia masih bocah ingusan ketika ditinggalkan oleh ayahnya. Ija sudah lupa-lupa ingat bagaimana rupa sang ayah, apakah ayahnya juga demikian, dan bagaimana sikap ayahnya nanti bila ia tahu Ija, anak yang merindukan dan sangat mengharapkan pertolongannya, tiba-tiba berdiri di hadapannya. Dada Ija berdebar waktu becak berhenti di depan rumah bernomor 32. Bersebelahan dengan rumah yang ada di mobil bagus di perkarangannya tadi. Di sini tidak ada mobil, tetapi perkarangannya luas. Ada taman bunga dan patung seorang perempuan dari pualan putih, kemerlapan dijilat lampu neon, pundar tersembul di antara rembutan. Dengan menjinjing tas kecil yang ia bawa dari kampung berisi 2 helai pakaian ganti, serta foto lama ketika ia masih bayi di pangku ibu di sebelah ayahnya. Nyija melangkah jalan masuk perkarangan yang dilapisi batu koral. Rumah gedung seperti itu. Tidak ada orang di teras depan. Lewat jendela kaca bertirai kain gorden putih yang tipis, ia melihat ruangan depan yang megah serta cemerlang. Juga tidak ada orang. Sesaat, Ija menoleh ke belakang. Becak tadi sudah berangkat. Hanya samar-samar terlihat melaju di telan kegelapan malam. Menghilang di sebuah pengkolan. Tidak ada teman untuk berbicara. Tidak ada tempat lagi untuk bertanya. Tinggal pada diri sendiri. Bolehkah aku masuk? "Ada ayah di rumah?" Masihkah ia mengakui aku datang bersandal jepit, berrok yang sudah lusuh sepanjang perjalanan dari kampung, serta muka kotor oleh debu. Ada pula kata istri ayahnya nanti. Istri ayahnya, ia itu ibu tiri Nyija, ibu tiri. Wahai, seperti apa gerangan rasanya beribu tiri. Dari radio Nyija sering mendengar lagu-lagu sedih tentang ibu tiri. Ya, salah seekor anjing membuat Nyija tersentak. Ia terpaku di tempatnya berdiri, tepat di depan pintu, di teras. Tangannya baru saja akan mengetuk pintu tanpa melihat, atau kalaupun melihat tidak tahu bagaimana menggunakan bel di dekat pintu itu. Ketika salah anjing yang lantang itu terdengar, jantungnya sampai berhenti berdenyut, dan jalan darahnya bagai terputus. Dengan wajah pucat ia memandang berkeliling, liar matanya mencari, tetapi ia tidak melihat anjing datang mengejar atau menerkam. Ia hanya mendengar menggonggongannya yang tidak putus-putus. Semakin lama semakin lebar. Ia tidak tahu itu garasi samping. Nyija menghela nafas. Kejutnya meredah. Tetapi takutnya tidak. Ia bergerak mundur. Siapa tahu sewaktu-waktu pintu lebar itu terbuka. Dan pintu lebar itu memang terbuka tiba-tiba, disertai bentakan. "Bruno, masuk!" Gonggongan keras itu berhenti. Jantung Nyija berdenyut kembali. Darahnya kembali mulai mengalir, didahului oleh seorang perempuan gadis seumur Nyija sendiri.
tanpa anjing itu menjulurkan kepalanya lewat sela-sela daun pintu. Sebentuk kepala yang hampir sebesar kepala Ija sendiri, berbulu hitam pekat, bermata merah menyala-nyala, bermonjong sempit dengan gigi taring yang mencuat keluar dari mulut. Seekor boxer besar yang membuat Nyi Ija bergerak mundur menjauh. "Ayo Bruno, masuk!" Membentak lagi gadis yang keluar dari pintu lebar itu, yang segera ia tutupkan begitu anjing boxer tadi menarik kepalanya mundur dari sela-sela daun pintu. Gadis itu kemudian memandangi Nyi Ija dengan mata penuh selidik, dari ujung rambut yang aut-autan sampai ke ujung kakinya yang telanjang, berdebu. Sebaliknya, Nyi Ija balas memandangi gadis tersebut. Badannya alangkah jauh. Sandal si gadis bagus, bajunya berwarna-warni, indah sekali di mata Ija. Tubuhnya tampak manis, telinganya pakai anting-anting, bibirnya merah bersebu, pipinya semua putih berbedak. "Cari siapa?" tanya si gadis. Waktu mereka berduduk pandang, Nyi Ija mengatur nafas, berusaha tenang. "Ayah," sahutnya. "Ya? Cari ayah." Kembali gadis itu memandangi sekujur tubuhnya Ija, dari ujung rambut ke ujung kaki. Kembali pula Nyi Ija membalas, memperhatikan si gadis. Tentulah ia ini anak kayanya dari istrinya yang sekarang jadi saudara tiri Nyi Ija. Pantaslah ia penuh selidik, pantas ia tentu tidak mau mengaku bahwa. "Ayahmu siapa?" Nyi Ija dongkol. Ia sebutkan nama ayahnya keras-keras. Dari ruang tengah, nampak bayangan seorang laki-laki berjalan keluar. Nyi Ija dengan si gadis serempak menoleh waktu pintu yang tadi mau diketuk Ija terbuka. "Mira!" seru laki-laki itu setelah keluar. "Apakah taksi itu belum?" Kalimatnya terputus begitu melihat ada orang lain di samping gadis yang ia panggil dengan nama Mira. Lalu, "Siapa anak ini?" Setengah membungkuk, gadis itu di dekat Nyi Ija menyaut. "Entah tuan, katanya yang mencari ayahnya." Dai laki-laki berpakaian parlente itu mengerut. "Ayahnya?" "Saya tuan." Ija kini yang menyaut, mengikuti panggilan si gadis terhadap laki-laki itu, malah juga mengikuti gerak membungkuk yang sedikit kaku. "Keluarga saya memberitahu alamat ini pada saya." Laki-laki parlente itu memandangi Nyi Ija sejurus, lantas. "Benar nama jalannya?" "Benar tuan." "Nomor rumahnya?" "Iya tuan." "Apa?" "Benar tuan, nomornya sama." Kok siapa namanya?" Ija menyebutkan nama ayahnya. Laki-laki itu berpikir sebentar, kemudian tersenyum. Jelas tidak ramah sama sekali. Dipaksakan, tetapi Nyi Ija tidak merasakan senyuman yang terpaksa itu. Ia sudah putus harapan, karena tampaknya ia terbentur ke alamat yang salah. Lebih-lebih lagi waktu si laki-laki tiba-tiba berujar. "Oh, baru aku ingat. Memang dulu ya pemilik rumah ini, sebelum kami membeli." Kamu siapa?" "Anaknya tuan." "Oh ya, tadi sudah kau bilang." Lantas pada Mira ia bersungut. Kenapa masih berdiri di situ?" "Si boy lagi berak di kamar mandi. Ayo tunggu di sana." Mira membuka pintu lebar tadi, disambung salah kanjing. Kemudian pintu tertutup kembali. Si laki-laki parlente ikut pula memutar tubuh, mau masuk ke dalam rumah. "Tuan." Laki-laki itu memandang Nyi Ija dengan malas. "Apalagi? Kemana pindahnya ya saya?" "Wah, mana aku tahu. Kalaupun tahu, aku sudah lupa. Ia sudah pindah 10 tahun yang lewat." Lantas Raya bersungut-sungut sendirian. "Brengsek benar taksi itu. Sudah sejam menunggu." Dan pintu terhempas ditutup. Nyi Ija berdiri temangu-mangu. Wajahnya semakin pucat. Bukan karena salah kanjing boxer mengerikan itu. Masih terdengar dari balik pintu lebar, disertai suara kuku menggaruk-garuk daun pintu. Akan tetapi karena kepastian yang menghancurkan sisa-sisa harapannya bahwa ayahnya telah lama pindah, dan tidak seorang pun tahu alamatnya yang baru. Seharusnya aku tanyakan pada keluarga ayahku di kampung, pikir Ija seraya berjalan meninggalkan rumah itu. Tetapi, mereka terlalu pongo.
Baru saja aku tampak di kejauhan. Mereka sudah menutup pintu. Padahal aku cuma sekedar lewat di depan rumah. Diperlakukan seperti pengemis saja. Aduh ibu, kau beruntung tidak mengalami nasib seperti aku. Kemana ayah akan ku cari? Kemana bu? Tanpa terasa lagi, air mata Nyi Ija jatuh bercucuran. Ia berjalan dengan gontai. Kakinya lemas sekali. Kebingungan membuatnya lupa diri. Tiba-tiba matanya silau oleh cahaya silau. Lantas telinganya menangkap bunyi rem mendejit-dejit nyaring. Sebuah mobil berhenti di depannya. Lalu dari kegelapan ia dengar suara sopir menyumpah-nyumpah. Jadah, mau bunuh diri? Bukan di sini tempatnya. Lalu mobil itu melaju lagi. Setelah Nyi Ija buru-buru menepi. Selintas ia masih sempat melihat bagaimana mobil itu membelok memasuki perkarangan rumah yang baru ia tinggalkan. Tentulah taksi yang ditunggu-tunggu laki-laki itu, sehingga tampak sangat begitu kesal. Yang ia tahu adalah hal yang sangat bertentangan. Ketidaktahuan, kemana akan pergi. Becak neng. Lagi-lagi Nyi Ija tersentak. Sebuah becak melaju perlahan di sampingnya. Nyi Ija memperhatikan pengendaranya, berharap mudah-mudahan ia adalah abang becak yang tadi. Ternyata bukan. Yang tadi sudah tua, berwajah klimis. Yang ini masih muda, bertubuh kekar, dengan kumis melintang di atas bibirnya yang tebal. Seram juga. Tetapi Nyi Ija perlu seseorang untuk bertanya. Benarkah jalan ini jalan Pandu, Kang? Dipanggil Akang. Abang beca itu tampak senang. Benar, mengapa? Kalau begitu, nomor rumah tadi juga benar. Tentulah laki-laki parlente itu tidak berdusta. Ayahnya sudah pindah, entah kemana. Cari seorang, Neng. Nyi Ija tiba-tiba punya harapan lagi. Yah, katanya. Mencari ayah saya. Lantas ia sebut nama ayahnya, berharap semoga Bang Becak itu kenal. Di mana tinggalnya ayahmu? Tanya Bang Becak, sama sekali tanpa perhatian pada nama ayah Nyi Ija. Jadi, orang ini pun tidak tahu, tidak kenal. Ija semakin lemas. Lututnya mulai goyah. Tidak saja tubuh, akan tetapi juga jiwanya mulai letih. Abang beca itu menghentikan kendaraannya. Naik aja Neng, kita cari bersama-sama. Ija menurut saja. Ia tak tahu mau pergi kemana, tetapi mudah-mudahan si abang beca bisa menanyakan alamat ayahnya ke sana kemari. Mereka berputar-putar di bagian kota. Namun perhatian Ija pada suasana cemerlang dan megah di sekelilingnya sudah hilang. Tiada kekaguman lagi, tiada rasa takjub. Yang ada hanya kecemasan pikiran kalut dan keringat dingin yang berlelehan di ketiak. Sampai tiba-tiba becak berhenti dan pengendaranya berkata, "Kita turun di sini aja, Neng." Seketika, Ija melihat berkeliling. Mereka berada di sebuah jalan aspal yang sudah rusak berat, tanpa lampu-lampu merkuri, tanpa gedung-gedung megah, tanpa toko-toko yang gemerlap. Gelap sepanjang jalan dan bebusuk yang pengap terlempar dari sebuah selokan panjang yang airnya kehitam-hitaman di pinggir jalan. Di sinikah ayahku tinggal? Tanya Nyi Ija, memandang ke rumah-rumah di sekitarnya. Rumah-rumah dari dinding papan dengan atap-atap genteng yang sudah lumutan. Ayahnya kan orang kaya, tidak mungkin dia. Kita tak tahu di mana ayahmu tinggal, Neng. Aku yang tinggal di sini, mau ikut. Ija kebingungan. Abang becak itu tersenyum lebar, seraya memperhatikan sekujur tubuh dan wajah Ija dengan mata lebar. Kau tentulah lelah, perlu istirahat, mandi, makan lalu tidur. Iya ya, orang ini benar, pikir Ija. Lantas turun dari becak. Berjalan mengikuti laki-laki itu, memasuki salah sebuah rumah, petak tak jauh dari selokan. Rumah itu berlantai tanah di ruang depan, yang sempit, hanya diisi kursi rotan yang sudah reot. Diterangi lampu 25 watt. Ruang tengah merangkap ruang makan di ruang dapur dengan perabotan ala kadarnya. Lalu sebuah kamar berpintu kayu yang kapurnya sudah luntur. Orang itu mengatakan ia tinggal sendirian di rumah ini. Jadi Ija tahu sama malu. Ia menyuruh Ija mandi ke sumur di belakang, tertawa dengan ramah di mulut dan tersenyum nakal di matanya yang tak berkedip memandangi perawakan tubuh serta raut wajahnya Ija.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.